Ada usulan yang masuk dari penonton channel ini untuk membahas mengenai Nintendo Switch. Makanya di video kali ini saya akan membahas mengenai Nintendo Switch. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini saya pengen bahas salah satu konsol terbaik di dunia. Paling nggak menurut para fansnya, yaitu adalah Nintendo Switch. Dan Nintendo Switch ini sesuai namanya bisa switch dengan mudah antara dock mode atau seperti konsol game pada umumnya yang dicolokin ke TV, ke monitor, kemudian juga bisa berubah menjadi handheld mode yang bisa dibawa kemana-mana. Dan ini adalah keunggulan utama dari Nintendo Switch, karena kompetitornya misalkan kayak Xbox, kayak PlayStation, itu masih belum bisa melakukan perubahan itu dengan segitu seamlessnya. Jadi memang ini adalah kekuatan utama dari Nintendo Switch. Dan sebenarnya ada pertanyaan klasik seputar Nintendo Switch ini, terutama buat yang pengen beli, yaitu adalah sebaiknya beli yang mana? Well, saya akan bantu jawab untuk kalian yang pengen beli. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu perbedaan dari Nintendo Switch. Oke, jadi Nintendo Switch itu sebenarnya ada 3 jenis. Ada Nintendo Switch, ada Nintendo Switch Lite, ada Nintendo Switch OLED model. Bedanya apa? Kita ambil contoh Nintendo Switch Lite. Ini nggak benar-benar seperti Nintendo Switch yang lain, karena hanya bisa untuk handheld mode. Sedangkan kalau dua tipe yang lain, ini bisa handheld mode, TV mode, dan juga tabletop mode. Jadi lebih lengkap. Kemudian untuk storage bawaan juga sedikit berbeda. Ada yang 32 GB, ada yang 64 GB. Dan masih bisa ditambah dengan microSD eksternal. Kemudian juga ukurannya sedikit beda-beda tipis, di mana Switch Lite ini paling kecil di 5,5 inci layarnya. Dan yang paling besar itu adalah OLED model di 7 inci. Dan untuk baterainya, Switch Lite itu diklaim bisa main 3-7 jam. Sedangkan dua yang lainnya lebih lama, 4,5-9 jam. Dan karena ada perbedaan fitur, makanya ada perbedaan harga. Misalkan untuk Nintendo Switch Lite di sini, ini harganya 2-3 jutaan lah kurang lebih. Kemudian juga Nintendo Switch yang biasa, ini harganya sekitar 3-4 jutaan. Sedangkan untuk Switch OLED ini yang paling mahal 4-5 jutaan. Tapi juga ada edisi khusus di mana itu ada bundling dengan edisi game tertentu. Dan itu biasanya harganya bisa lebih tinggi lagi, bahkan bisa jadi collector edition. Jadi itu harganya abu-abu deh. Itu sebaiknya kalau baru pertama beli, nggak usah beli yang itu. Beli yang reguler aja. Lalu pertanyaannya, mana yang paling pas untuk kamu beli? Ini sebenarnya jawabannya tergantung kebiasaan main game kamu. Kalau kamu main gamenya itu di rumah, di depan TV atau monitor, kemudian ya nggak kemana-mana dan bersama keluarga, saya sarankan Nintendo Switch yang biasa ini atau Nintendo Switch OLED model ini. Kalau kalian lebih senengnya main sendiri, nggak berbagi sama yang lain, ini lebih cocok ya Nintendo Switch Lite. Ini lebih enak buat dibawa kemana-mana. Dan lagi hal yang perlu dipertimbangkan adalah masalah bobot, karena ini yang paling enteng, bisa dibawa ke tas kemana itu lebih gampang, lebih mudah, ukurannya juga kecil. Jadi enak lah buat dibawa kemana-mana. Sedangkan yang ini dan yang ini sebenarnya agak lebih berat, tapi lebih memberikan gaming experience yang lebih bagus, terutama yang OLED model ini. Jadi kalau kalian ngejar experience yang terbaik, udah jelas OLED model ini yang saya rekomendasikan. Dan kemudian adalah pertanyaan klasik yang berikutnya. Saya udah beli nih Nintendo Switch, terus saya harus ngapain? Nah, di sini sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah beli eksternal microSD. Saran saya cari yang ukurannya di atas 128 GB dengan transfer rate di atas 95 MB per second. Karena makin kencang microSD-nya, makin bagus gameplay experience yang dihasilkan. Apalagi kalau kalian pengen main banyak game, itu udah pasti butuh microSD eksternal tambahan. Dan saran saya, nih, saya ada contoh ya, ini nggak mesti brand ini karena saya nggak di-endorse juga. Ini salah satu contohnya, ini 128 GB. Ini udah lebih dari cukup secara speed, karena di sini speednya 90 MB per second. Untuk write-nya, jadi sebenarnya udah cukup. Para minimalnya tuh 60 MB per second untuk Nintendo Switch. Jadi ini udah cukup, kemudian ukurannya juga besar, 128 GB. Ini udah ideal lah untuk dipakai di sini. Kalau ukurannya lebih besar, sebenarnya lebih bagus lagi. Jadi untuk internalnya itu cuman cukup 4-5 game aja. Jadi ya sangat-sangat terbatas. Kalau kalian pengen mengkoleksi game dengan jumlah banyak, jelas nggak cukup. Apalagi kalau kalian belinya digital only, yang nggak ada kasetnya gitu ya, nggak ada cartridge-nya. Itu udah pasti akan lebih penuh lagi. Kalau kalian beli pun yang ada fisikalnya, kadang-kadang masih minta untuk download tambahan. Jadi memang keberadaan dari eksternal microSD itu mutlak diperlukan. Sebaiknya langsung kalian beli begitu kalian beli si Nintendo Switch. Dan yang berikutnya, kalau kalian minat, kalian juga bisa langganan Nintendo Switch Online.
Ini sifatnya membership dan biayanya itu $20 untuk 1 tahun, dan ada paket expansion pack hingga $50 untuk 1 tahun. Apa gunanya? Ya kurang lebih kita jadi bisa main secara online untuk beberapa game yang terpilih. Kemudian juga ada koleksi game jadul yang bisa dimainkan di sini, dan ini dipilih oleh Nintendo secara gratis. Dan yang paling kepake adalah backup save file ke cloud. Jadi kalau kita main game, kemudian kita ada save files, nah save filesnya itu kan tersimpan di sini sebenarnya, secara lokal. Nah, kalau kalian nggak langganan, ya nggak apa-apa juga, tapi cuma ada di sini, tersimpannya di sini. Kalau ini rusak, ini hilang, ya save filesnya juga hilang. Sedangkan kalau kalian langganan itu, kalian bisa upload save filesnya ke cloud, dan itu bisa diakses oleh banyak Nintendo Switch dengan akun yang sama. Jadi misalkan saya punya 1, 2, dan 3 Nintendo Switch terhubung di akun yang sama, saya main di sini gamenya, kemudian saya save files gitu ya, saya upload, itu bisa di-download save filesnya di 2 Nintendo Switch saya yang lain, dan bisa saya lanjutkan di sana. Jadi buat orang-orang yang sayang sama save filesnya dia dan kemudian juga punya Nintendo Switch banyak, saran saya langganan aja. Meskipun ya dibandingin sama Xbox Game Pass dan juga PlayStation PS Plus, ini adalah langganan yang paling cupu kalau menurut saya. Karena cuma gitu doang, nggak ada game gratis. Ya game gratisnya juga game jadul ya, maksudnya nggak ada game baru yang gratis, benar-benar gratis. Jadi Nintendo perlu improve di bagian itu, tapi ya sebagai penggemar saya ya bisa apa? Ngikut aja lah Nintendo, gimana juga ya udahlah ngikut aja. Dan kemudian ke pertanyaan klasik yang berikutnya, yaitu adalah saya udah beli nih Nintendo Switch dan saya pengen mulai beli banyak game. Kira-kira game apa yang akan direkomendasikan? Ya ini sulit sekali ya, karena sama aja kayak pertanyaan, menurut lu lagu yang paling enak apa ya Nuk? Gitu. Ya tiap orang mungkin punya jawaban berbeda dan saya punya jawaban sendiri. Tapi saya punya daftar di mana ini adalah game-game wajib yang harus dicobain oleh penggemar Nintendo Switch. Apapun genre game yang kamu suka, entah FPS, entah tactical, strategi, ataupun adventure, atau platform, itu ya terserah kalian sukanya yang gimana, tapi ini ada beberapa game yang menurut saya ini bagus banget, jadi harus dicobain. Misalkan Zelda Breath of the Wild, ini adalah game wajib untuk kalian yang nyobain Nintendo Switch. Pertama, karena game ini eksklusif di Nintendo Switch. Kedua adalah karena gamenya benar-benar masterpiece. Saking bagusnya game ini, saya punya tato di sini dari Zelda Breath of the Wild, dan juga kalau ini menurut saya pribadi ya, ini game ini tuh menginspirasi banyak game lain. Contoh yang paling plek ketiplek sama Genshin Impact, coba bandingin, itu sama persis lagi sebenarnya. Ya agak di mock up dikit, malah versi jeleknya kalau menurut saya. Tapi Genshin Impact bisa sesukses itu karena masih banyak orang yang belum nyobain Zelda Breath of the Wild. Coba udah nyobain semua, Genshin Impact gak laku beneran. Itu menurut saya pribadi, saya bisa jadi salah, tapi menurut saya seperti itu. Dan kemudian ada beberapa game lain, misalkan kayak Oceanhorn, itu jelas lah, ngikutin banget secara layout, konsep artnya, itu agak-agak mirip dengan Zelda Breath of the Wild. Jadi ya silakan dicoba. Kemudian game berikutnya adalah Fire Emblem Three Houses, itu keren banget. Untuk kalian suka game tactical based RPG, jelas ini adalah sebuah game impian, keren banget. Konsep Fire Emblem dengan strateginya yang khas, kemudian juga dipadu dengan konsep house yang seperti asrama di cerita Harry Potter, itu agak-agak digabung di sini. Ini menjadi sebuah ramuan yang keren untuk sebuah game yang menurut saya memang pantas untuk diapresiasi dengan bagus. Dan juga yang saya rekomendasikan adalah game indie. Dan sebenarnya untuk game indie ini banyak banget. Di Nintendo eShop itu isinya mungkin ya separuh lebih itu adalah game indie. Maksudnya game indie ini adalah game yang dibuat oleh developer-developer yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Gamenya baru 1 atau 2 gitu. Tapi ini gamenya sangat-sangat populer dan bagus-bagus banget. Dan beberapa game indie yang saya suka misalkan kayak Coffee Talk, ada Hades, dan masih banyak yang lainnya. Nanti saya akan bikin satu video terpisah aja untuk ngebahas koleksi game saya, tapi kurang lebih game indie itu perlu jadi pertimbangan kalian. Meskipun ada sebuah catatan di sini, terutama pada saat pengen beli, karena momentum kapan diskon itu sangat berpengaruh untuk saya, terutama buat nyobain game indie. Karena memang game indie itu kan nggak terlalu banyak yang review, nggak terlalu banyak gameplay bisa kita lihat. Jadi kalau mau jajal, itu sangat-sangat beresiko kalau harganya tinggi. Jadi memang saya lebih sering menunggu diskon. Dan untuk diskon, saya ngeceknya itu ya paling nggak seminggu sekali. Saya cek di Nintendo eShop, saya buka bagian Great Deals dan juga bagian bestseller yang bagian download only. Lalu saya lihat di situ ada game indie apa yang lagi banyak dibeli orang dan harganya lagi diskon. Biasanya setelah itu saya masukin ke wishlist. Dan ketika saya sudah punya budgetnya, baru saya beli. Jadi memang
untung-untungan banget sih. Kalau lagi pas ada budgetnya baru saya beli. Tapi sebenarnya itu bisa berhemat banget. Contoh, saya pernah punya budget 1 juta rupiah dan itu di-convert ke dolar jadi 77 dolar. Saya pernah bikin videonya, saya beli hampir 20 game. Itu ada yang besar, ada yang indie. So, sebenarnya hitungannya murah karena kalau 1 juta rupiah dapat 20 game, itu hitungannya oke banget. Dan kemudian pertanyaan terakhir yang juga lumayan sering ditanyain ke saya, karena beberapa teman-teman nih ada yang tahu kalau saya memang lumayan sering membeli game Nintendo Switch dan mengkoleksinya. Meskipun saya bukan kolektor karena koleksi saya ini tidak berdasarkan harga pasar. Kalau kolektor tuh biasanya koleksi berdasarkan harga pasar pada saat itu, tapi kalau saya nggak. Jadi saya senang, saya beli, saya koleksi. Dan koleksi saya ini sebenarnya juga belum banyak, baru sekitar 100-an aja untuk game Nintendo Switch, dan ada beberapa game lain juga kayak PS5 saya ada, PS4 ada, kemudian juga lagi sering koleksi 3DS juga. Jadi sebenarnya agak sedikit terpecah-pecah fokus saya untuk mau koleksi, tapi kebanyakan memang game-game Nintendo. Dan saya sebenarnya juga nggak punya tips and trick bagaimana cara mengkoleksi yang baik, tapi saya punya beberapa hal yang saya sering lakukan kalau saya mau beli game. Saya tidak pernah terburu-buru untuk beli game, jadi saya jarang banget pre-order. Saya lebih sering menunggu sampai barangnya ready, atau saya tunggu sampai harganya turun. Jadi memang saya agak cukup sabar untuk menunggu harga sebuah game itu turun. Biasanya turun sampai 100-200 ribu baru saya beli. Misalkan kalau harga baru jualnya itu pertama kali keluar 700 ribu, saya akan tunggu itu sampai 500 ribu. Jaraknya 100-200 ribu lah. Kalau itu pertama kali keluar 900 ribu, saya akan tunggu itu sampai harga 700 atau 600 ribu. Kalau harga jualnya pertama kali keluar 500 ribu, itu ada harapan harga jualnya bisa sampai 200 ribu atau 100 ribu. Jadi, saya sabar sekali menunggu game-game itu turun harganya, baru saya beli. Atau, saya beli dengan harga yang normal, kalau stoknya sedikit. Jadi, saya cek di banyak toko, ternyata nggak banyak yang jual, baru saya beli. Ini mau nggak mau dibeli, daripada nanti nggak masuk untuk gelombang PO yang berikutnya. Karena tiap toko ini kalau PO biasanya barengan kan. Jadi, kalau nggak masuk PO yang berikutnya, siapa tahu nggak masuk Indonesia lagi, dan itu akan menyusahkan saya untuk mencari gamenya. Itu adalah beberapa hal yang saya lakukan untuk mengkoleksi game, tapi balik lagi, semua balik ke kondisi yang paling penting, yaitu adalah budget. Budget tidak bohong, kawan-kawan. Jadi, kalau budgetnya nggak ada, jangan dipaksa. Karena game ini untuk menyenangkan hati. Kalau sampai kita kebeban karena video game, menurut saya sudah hilang maknanya, sudah hilang esensinya, buat apa? Jadi kalau hati kalian tidak senang, jangan. Jangan pernah koleksi game dengan uang yang memang kalian butuhkan sekali. Jangan. Selalu pakai dengan tanda kutip uang sisa, uang menabung. Itu lebih baik ketimbang kalian pakai untuk uang yang benar-benar kalian butuhkan. So, kalau kalian memang belum di tahap untuk mengkoleksi, jangan mengkoleksi. Saya pun makanya belum sampai di tahap mengkoleksi, masih casual aja, masih santai belinya, dan kalau misalkan kan udah kebelet banget pengen main gamenya, tapi harga game fisiknya belum turun, saran saya beli digitalnya aja. Jadi memang saya banyak banget beli game digital dulu, saya mainin berbulan-bulan, harga physical rilisnya udah turun sampai separuhnya gitu, baru saya beli game physicalnya untuk dikoleksi. Jadi nggak dibuka dari plastiknya, cuma dipajang aja, tapi saya mainnya yang versi digital. Itu sering banget kayak gitu. Tapi sekali lagi tiap orang berbeda, ini adalah diri saya, saran saya seperti itu, tapi kalau berbeda dengan kalian ya silahkan, nggak apa-apa. Dan ini saya senang sekali loh bikin video ini. Menceritakan hal yang disukai itu sangat menyenangkan. Dan ini baru sebagian aja sebenarnya dari yang pengen saya ceritain. Nanti kalau saya udah dapat inspirasi atau ide kira-kira mau cerita apa tentang apa yang saya suka ini, nanti saya akan bikin lagi videonya. Tapi kurang lebih sekian dulu videonya. Semoga videonya tidak membosankan untuk kalian dan semoga kalian suka dengan video seperti ini. Saya senang banget curhat seperti ini karena esensinya curhat gadget ya seperti ini. Dan sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah ngedukung channel ini. Terima kasih, dan terima kasih. Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!